Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada hari ini. Mungkin sebelum tadi selesai jaminan anak-anak ada sudah sempat sholat tadi antara kuliah ini sama kuliah sebelumnya. Belum, Bapak. Belum, sekarang udah setengah 4. Berarti setengah 4, setengah 5, jam 5 lebih 10. Baik, nanti kalau bisa kita selesaikan lebih awal lebih bagus karena berarti kita masih ada waktu untuk sholat nih. Kita mohon nanti untuk kelompok presenter bisa menyampaikan presentasinya dengan tepat ya, dengan tepat, jangan apa ya, jangan terlalu panjang dan pastinya juga jangan terlalu pendek. Baik, untuk mengawali, monggo kelompok satu bisa siap-siap. Sambil mempersiapkan kelompok satu, mari kita awali pertemuan kita pada sore hari ini dengan membaca doa. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini nanti ya, akan bermanfaat di dunia dan akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullah samana wa abauna wa rijalana wa salafna salihun. Anallahu yadkhulu niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa ulumana fi ulumihim wa maqasidana fi maqasidihim ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah من الخيرات الدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولمن أحبنا فيك ولمن أساءنا إلينا والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وإلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من الصالحين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفتك وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني استودعك ما علمتنيه فارده إلي عند حاجتي ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا. آمين آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين يا سميع يا بصير. Baik, monggo. Sore hari ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang pelatihan Mintes dan Sena Selomorfa. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama adalah pengertian dari pelatih Helmintes. Pelatih Helmintes berasal dari bahasa Yunani, di mana pelatih berarti pipih dan Helmintes yang artinya cacing. Kelompok hewan film pelatih Helmintes termasuk dalam kategori invertebrata atau evertebrata, yang mana tidak memiliki tulang belakang yang dapat menunjukkan pembentukan lapisan dasar ketiga yang disebut mesodermis.
Keberadaan mesodermis pada tahap embrio ini berperan penting dalam pembentukan sebagian besar sistem organ pada kelompok platyhelminthes. Dengan adanya mesodermis dan sistem organ yang terbentuk, maka terjadilah simetri bilateral dan terbagi menjadi dua era, yaitu bagian anterior dan posterior. Yang mana bagian anterior itu adalah bagian tumbuhan yang pertama kali berinteraksi dengan lingkungan saat bergerak dan memiliki lebih banyak alat indera dibandingkan dengan posterior. Film ini adalah salah satu film yang paling primitif di antara film yang lainnya. Mereka dapat mengalami perubahan bentuk, mulai dari bentuk planuloid yang diradial menjadi bentuk bilateral yang lebih kompleks. Secara umum, tubuh cacing ini memiliki bentuk pipi dorsoventral. Kelompok platyhelminthes ini terbagi menjadi 4 kelas, yaitu Tubularia, Monogenea, Trematoda, dan Cestoda. Namun hanya satu kelas yaitu Tubularia yang bisa hidup secara bebas, sementara 3 kelas lainnya hidup sebagai parasit pada inangnya. Yang kedua adalah karakteristik dari platyhelminthes. Platyhelminthes memiliki karakteristik secara umum, yaitu yang pertama multiseluler. Platyhelminthes adalah hewan dengan banyak sel yang membentuk jaringan dan organ sendiri. Meskipun organ-organ mereka sederhana, mereka memiliki organisasi tingkat organ. Yang kedua adalah simetris bilateral. Mereka juga memiliki simetri bilateral yang berarti tubuh mereka dapat dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar melalui garis sumbu tubuh. Yang ketiga, tripoblastik. Pada tahap embrio, platyhelminthes memiliki 3 lapisan, yaitu epidermis, mesodermis, dan endodermis, yang akan berkembang menjadi jaringan dan organ tanpa dapat kembali ke bentuk semula. Yang keempat adalah habitat. Sebagian besar dari mereka hidup sebagai parasit, baik sebagai ekoparasit yang menempel di luar tubuh makhluk hidup lain, maupun sebagai endoparasit yang hidup di dalam tubuh makhluk hidup lain. Yang kelima, yaitu bentuk tubuh. Platyhelminthes memiliki bentuk tubuh pipih atau tipis. Tubuhnya lembut dan terbagi menjadi bagian ventral atau perut, dorsal atau punggung, anterior atau ujung kepala, dan posterior atau ujung ekor. Beberapa jenis platyhelminthes memiliki tubuh berruas-ruas yang disebut proglutid. Namun ada juga yang memiliki tubuh lurus tanpa ruas. Panjang tubuhnya bervariasi, mulai dari sekitar 2 cm hingga mencapai 10 cm. Yang ketiga yaitu struktur tubuh platyhelminthes. Struktur dari tubuh platyhelminthes yaitu yang pertama, tubuh platyhelminthes memiliki bentuk yang pipih atau tipis. Tubuhnya terdiri dari perut, punggung, ujung kepala, dan ujung ekor. Proglotid merupakan platyhelminthes yang memiliki bagian tubuh yang berruas-ruas, tetapi ada juga beberapa jenis platyhelminthes yang tubuhnya lurus tak berruas. Panjang tubuhnya ada sekitar 2 cm sampai 10 cm. Yang kedua, struktur tubuhnya memiliki bagian kepala berbentuk segitiga dengan tonjolan seperti 2 keping yang terletak di sisi lateral yang dinamakan auricle. Ketiga, memiliki panjang tubuh sekitar 5-25 mm, di mana bagian tubuh sebelah dorsal lebih gelap daripada sebelah venital. Keempat, pada dorsal terdapat bintik mata yang berfungsi untuk membedakan gelap dan terang, sedangkan pada bagian ventral terdapat lubang mulut di mana lubang mulut ini berhubungan dengan kerongkongan yang dindingnya dilengkapi dengan otot, daging, sirkular, dan longitudinal. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yulia Nabila. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah sistem tubuh platyhelminthes. Tubuh platyhelminthes terdiri dari berbagai sistem, yaitu yang pertama adalah sistem pencernaan belum sempurna. Platyhelminthes memiliki sistem pencernaan yang terdiri dari mulut dan usus, namun mereka tidak memiliki anus atau bagian khusus untuk pengeluaran. Contohnya, planaria yang hidup bebas memiliki faring yang dapat dikeluarkan melalui mulutnya. Sementara platyhelminthes parasit memilat isap di mulut. Selanjutnya yang kedua, sistem ekresi. Alat ekresi pada platyhelminthes disebut
sel api karena bentuknya menyerupai nyala pentol korek api. Sel-sel api terletak di bagian dorsal. Sistem ekskresi mereka dilengkapi dengan saluran memanjang dan sel api sebagai penus. Selanjutnya yang ketiga, sistem saraf. Sistem saraf pelatih Helminthes disebut sistem saraf tali tangga dari sepasang ganglion otak dan serabut-serabut saraf. Ganglion otak membentang dari bagian depan hingga belakang, dan serabut saraf membentuk struktur mirip anak tangga. Yang keempat, sistem ekskresi. Pertukaran dioksigen dan karbon dioksida pada pelatih Helminthes terjadi melalui difusi, melalui permukaan tubuh atau kulit mereka karena mereka tidak memiliki alat respirasi khusus. Transportasi zat di dalam tubuh mereka juga terjadi melalui difusi dari sel ke sel karena mereka tidak memiliki alat transportasi khusus. Yang kelima, sistem reproduksi. Pelatih Helminthes menghasilkan gamet. Alat penghasil gamet betina meliputi ovum, saluran ovum, dan kelenjar kuning telur. Sedangkan alat penghasil gamet jantan mencakup testis, pori genitalia, dan penis. Materi kelima, siklus hidup pelatih Helminthes. Pelatih Helminthes atau cacing pipih adalah kelompok hewan yang termasuk dalam filum pelatih Helminthes. Ada beberapa jenis pelatih Helminthes yang memiliki siklus hidup yang berbeda. Namun, secara umum, siklus hidup pelatih Helminthes terdiri dari 4 tahap. Tahap pertama yaitu telur. Pelatih Helminthes berkembang biak secara seksual dan aseksual. Jika berkembang biak secara seksual, telur akan dikeluarkan dari tubuh inang melalui tinja. Jika berkembang biak secara aseksual, makhluk dewasa akan menghasilkan telur dalam tubuh. Pelatih Helminthes dapat berkembang biak secara seksual maupun aseksual. Pada reproduksi seksual, sel-sel sperma dan sel telur akan bersatu dan bentuk zigot yang kemudian akan berkembang menjadi makhluk baru. Namun, tidak semua jenis pelatih Helminthes memiliki kelamin yang jelas dan beberapa dapat memproduksi sel telur dan sperma di dalam tubuh yang sama. Tahap kedua yaitu larva. Setelah menetas dari telur, larva muncul. Beberapa jenis pelatih Helminthes memiliki tahap larva yang kompleks, sementara yang lain hanya memiliki beberapa jenis larva. Pada tahap larva, pelatih Helminthes ini memulai perjalanannya untuk mencari inang. Tahap ketiga yaitu stadium dewasa. Setelah menemukan inang, pelatih Helminthes akan hidup di dalam tubuh inang dan berkembang biak baik secara aseksual dan atau seksual. Mereka akan tumbuh dewasa dan mengambil nutrisi dari inang. Tahap keempat, telur. Setelah memiliki keturunan, pelatih Helminthes yang akan keluar dari tubuh inang bersama dengan tinja dan bereproduksi kembali. Ya, pelatih Helminthes yang telah memiliki keturunan akan terus memproduksi telur dan bereproduksi kembali setelah melalui tahap-tahap perkembangan yang sesuai dengan jenis kelamin dan cara reproduksi mereka. Telur yang dihasilkan dari tubuh inang bersama dengan feses atau dalam kasus reproduksi aseksual, telur akan tetap dalam tubuh dan baru keluar setelah menetas menjadi individu dewasa. Proses reproduksi ini akan terus berlangsung sepanjang siklus hidup selama kondisi lingkungan mendukung untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Selanjutnya adalah beberapa contoh pelatih Helminthes yang memiliki siklus hidup yang berbeda adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah cacing pita. Cacing pita mengalami tahap telur dalam tubuh inang. Telur kemudian dikeluarkan bersama feses dan masuk ke dalam tubuh inang sekunder seperti hewan herbivora. Larva cacing pita menetas dari telur dan menembus dinding usus inang organ-organ dalam tubuh seperti hati atau paru-paru, dan mungkin juga ke otak. Di sana, larva akan berkembang menjadi cacing dewasa dan melekatkan dirinya pada usus inang untuk bertelur. Yang kedua, cacing tambang.
Cacing tambang mengalami tahap telur di dalam tubuh inang. Telur kemudian dikeluarkan bersama feses dan masuk ke dalam air, di mana telur menetas menjadi larva yang hidup di dalam siput air. Setelah beberapa tahap perkembangan, larva ini menjadi cacing dewasa dan mencari inang baru seperti ikan atau mamalia. Di dalam inang baru, cacing tambang akan berkembang dan menyebar ke organ-organ dalam tubuh seperti hati atau paru-paru, sebelum akhirnya mati dan dikeluarkan dari tubuh inang bersama dengan feses. Yang ketiga adalah cacing pipi bebas. Cacing pipi bebas memiliki siklus hidup yang sederhana dan tidak melalui tahap larva. Telur yang dikeluarkan bersama feses akan menetas menjadi individu yang dewasa. Cacing pipi bebas aseksual dan tumbuh menjadi individu baru yang identik secara genetik dengan induknya. Meskipun siklus hidup Platyhelminthes terlihat berbeda, namun secara umum mereka memiliki tubuh yang pipi dan tidak memiliki rongga tubuh yang sejati. Mereka juga tidak memiliki sistem pernafasan, sistem peredaran darah, dan sistem pencernaan yang terlalu kompleks. Hal ini karena ukuran tubuh yang kecil dan lifestyle parasitik untuk mendapatkan nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Egi. Siklus hidup Platyhelminthes. Platyhelminthes atau cacing pipi adalah kelompok hewan yang termasuk dalam filum Platyhelminthes. Ada beberapa jenis Platyhelminthes yang memiliki siklus hidup yang berbeda. Namun secara umum siklus Ngajar. Siklus hidup Platyhelminthes terdiri dari 4 tahap, yaitu telur, larva, stadium dewasa, dan telur. Tahap 1, telur. Mohon maaf sebentar, Pak. Bentar dong, Mas. Mohon maaf sebelumnya tadi ada kendala, Pak. Sekarang akan saya lanjutkan. Klasifikasi Platyhelminthes. 1. Kelas Turbalaria. Turbalaria artinya tongkat, jadi kebanyakan orang-orang lebih sering menyebut cacing ini sendiri sebagai cacing tongkat. Golongan cacing pada kelas ini bergerak dengan menggunakan otot dibantu oleh bulu-bulu getar yang terdapat pada di seluruh permukaan tubuh. Contoh yang paling terkenal dari kelas ini adalah Pseudobiceros bedfordi.
Pseudoceros dimidiatus, dan planaria. Planaria hidup dengan temperatur 18 sampai 24 Celcius dan dengan ketinggian antara 500 sampai 1500 mdpl. Tubuh planaria juga tersusun dari beberapa bagian kranial, truncus, dan kaudal. Bagian kranial terdapat pada bagian kepala dan sepasang eye spot yang berfungsi sebagai fotoreseptor dan sepasang aurikel yang terletak di bagian lateral tubuh bagian kranial. Planaria juga merupakan jenis hewan triglobastik acelomata dengan tubuh planaria tersusun solid tanpa adanya coelo. Semua ruang yang terletak di antara organ visceral tersusun oleh mesenkim yang sekarang dikenal dengan sebutan parenkim. Penelitian mengenai reproduksi planaria banyak dilakukan, tetapi organ reproduksi planaria yang tinggal di perairan di Gunung Slamet belum pernah diteliti sama sekali. Bentuk tubuh Terbelaria ini pada umumnya lonjong bahkan hampir panjang, pipih dan tidak mempunyai ruas sejati. Namun, ada kalanya pada bagian kepala Terbelaria terdapat tonjolan berbentuk tentakel atau pelebaran sisi kepala. Cacing ini juga disebut aurikel, mempunyai warna tubuh yang biasanya hitam, coklat, atau kelabu, tetapi beberapa jenis lainnya berwarna merah. Dan ada juga beberapa spesies Turbellaria tertentu yang berwarna hijau disebabkan bersimbiosis dengan ganggang. Kelas ini biasanya memiliki ukuran 0,5 mm sampai 60 mm, tetapi umumnya 10 mm. Sebagian Turbellaria memilih habitat hidup di dasar laut, pada pasir, lumpur, di bawah batu karang, dan ganggang. Namun, ada juga spesies yang pelagis. Spesies air tawar biasanya berada dekat substrat. Jenis Turbellaria yang besar hampir mirip lintah kecil baik bentuk maupun warna tubuhnya. Sedangkan yang mikroskopis atau yang kecil mempunyai bentuk, ukuran, dan tingkah laku seperti ciliata. Jenis darat selalu terdapat di tempat lembab. Turbellaria pada umumnya, terutama jenis Tricladida, adalah fotonegatif. Mereka lebih sering bersembunyi di bawah batu atau sampah dan pada siang hari dan mencari makan pada malam hari. Kebanyakan dari mereka hidup di daerah tropis. Lingkungan Turbellaria air tawar biasanya terbatas, tetapi beberapa spesies dari jenis yang dapat hidup pada lingkungan dengan kandungan oksigen yang cukup rendah. A. Sistem pencernaan. Alat pencernaan Turbellaria terdiri dari mulut yang letaknya berada di bagian perut, dilengkapi faring yang bisa dijulurkan keluar. Dari mulut terdapat usus yang bercabang 3, di mana 3 cabang dari usus itu menuju ke tubuh bagian samping dan yang satu menuju ke bagian anterior. Enteron atau usus pada sistem pencernaan Turbellaria terdiri dari mulut, faring, dan rongga gastrovaskular. Turbellaria tidak memiliki anus. Dinding usus Turbellaria hanya terdiri dari satu lapisan sel yang terdiri atas beberapa sel fagosit dan sel kelenjar. Pada Turbellaria kecil memiliki usus berbentuk kantung sederhana, berbeda dengan jenis Aquila yang tidak memiliki rongga usus yang tetap, tetapi sel-sel ususnya membentuk massa sinsitial. Pelebaran dan percabangan lateral dialami pada usus jenis Turbellaria yang lebih besar.
di mana kegunaannya untuk memperluas permukaan dinding usus dalam hal pencernaan dan penyerapan makanan, juga sebagai imbalan atas ketiadaan sistem transportasi makanan. Kemudian B. Sistem saraf dan alat indera. Filum ini memiliki jenis saraf yang bervariasi, berbentuk jala saraf seperti pada Coelenterata, dan pada Tubellaria air mulai tertata menjadi beberapa pasang benang saraf. Tubellaria juga memiliki sepasang bintik mata, namun ada juga yang memiliki 2 pasang atau lebih bintik mata. Tubellaria juga memiliki sel peraba dan sel chemoreseptor. Kemudian C. Sistem ekskresi. Hampir semua kelas Turbellaria memiliki saluran bercabang-cabang kecuali pada Aquila. Tubuh mereka terdiri dari sebuah sel cekung seperti bola lampu, dan di dalamnya juga terdapat cilia, tetapi juga membentuk beberapa saluran kapiler dengan beberapa flambul. Di dalam tubuh juga terdapat cairan tubuh dan sel ameboid yang bebas. Juga terdapat rongga yang berisi cairan tubuh dan berfungsi sebagai sistem organ yang sederhana untuk peredaran makanan, pertukaran gas, dan ekskresi. Yang kedua ada kelas Trematoda. Trematoda merupakan salah satu dari beberapa kelas pada Platyhelminthes. Trematoda sendiri sering disebut sebagai cacing daun karena memang berbentuk tubuhnya hampir mirip seperti selembar daun. Tubuh Trematoda dilapisi oleh sejenis kutikula tetapi tidak bersilia. Trematoda memiliki beberapa organ pencernaan yang terdiri dari mulut, faring, dan esofagus yang bercabang 2 serta memiliki saluran pencernaan yang disebut gastrovaskuler. Pada bagian mulut, Trematoda biasanya dilengkapi dengan alat pengisap dan kait yang juga berfungsi untuk mengisap sari makanan dari usus inangnya. Terdapat 2 esofagus bercabang-cabang. Jumlahnya sangat banyak, sehingga lebih menyerupai percabangan ranting jika diperhatikan. Trematoda memiliki alat ekskresi berupa sel api atau penyembur yang diteruskan ke saluran ekskresi yang memanjang ke arah posterior. Sedangkan sistem saraf yang dimiliki oleh Trematoda tidak berkembang dengan cukup baik. Cara bereproduksi Trematoda terjadi secara seksual dan bersifat hermaprodit. Cacing dewasa akan bertelur di saluran empedu dan kantong empedu inangnya. Kemudian seluruh telur-telur Trematoda akan dibawa menuju ke usus halus dan usus besar bersama cairan empedu. Setelah berada di usus besar, telur cacing Trematoda akan dikeluarkan bersama fases inangnya. Hampir seluruh golongan Trematoda hidup sebagai ektoparasit maupun endoparasit pada hewan dan manusia. Contohnya, di hati domba dan di hati sapi, bahkan hati manusia. Contoh Trematoda yang terkenal adalah Fasciola hepatica, Fasciola gigantic, Paragonimus, Clanorchis sinensis, Schistosoma manso, dan Schistosoma japonicum. A. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan makanan pada Trematoda ini sangat sederhana, hanya berupa mulut, faring, esofagus, dan usus yang terdiri atas 2 cabang utama yang mengarah ke anterior dan posterior. Dan cabang utama itu akan memiliki cabang utama seperti planaria.
tidak memiliki sistem sirkulasi untuk bahan makanan yang diedarkan oleh saluran pencernaan makanan itu sendiri. B. Sistem reproduksi. Setiap individu dapat menghasilkan ratusan libur telur, dan telur tersebut akan dikeluarkan ke usus dan akan dikeluarkan bersama-sama melalui fases. Apabila telur sampai akan menetas dan menjadi miracidium, kemudian akan bergerak ke tubuh inangnya. Di luar tubuh inangnya, cacing bisa bertahan hidup selama 8 jam. Setelah berada 2 minggu dalam tubuh inangnya, akan menjadi sporoid yang akan menghasilkan radia-radia. Mereka mempunyai alat gerak berupa ekor untuk membuatnya bergerak dan menempel pada tumbuhan lain. Yang ketiga, kelas Cestoda. Golongan Cestoda adalah golongan Platyhelminthes yang paling banyak dibicarakan. Jenis Cestoda yang paling terkenal adalah Taenia solium dan Taenia saginata. Kedua cacing ini memiliki struktur tubuh yang hampir sama, cuma berbeda jenis host-specie-nya. Taenia solium dan Taenia saginata juga sering disebut cacing pita, dikarenakan kedua cacing ini memiliki bentuk tubuh yang mirip seperti pita dan berwarna putih kekuningan. Cestoda sendiri tidak memiliki sistem pencernaan yang khusus, karena makanan yang mereka konsumsi akan langsung diabsorpsi dari inangnya dalam bentuk sari makanan. Cestoda memiliki bagian tubuh yang terdiri dari bagian kepala, leher, strobila, dan tubuh yang panjang. Scolex pada Cestoda dilengkapi dengan 4 suker yang masing-masing berfungsi untuk mengisap makanan dari usus inangnya. Strobila adalah bagian pada Cestoda yang terletak di bawah leher, merupakan daerah atau bagian yang berfungsi untuk menghasilkan masakan. Di bawah strobila adalah bagian tubuh yang panjang dan berruas-ruas, dan pada setiap ruas disebut proklatid. Stronila biasanya dapat membebaskan satu atau lebih proklotid grafit setiap harinya. Masing-masing proklotid tersebut dilengkapi dengan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Semakin jauh dari kepala, struktur tubuh proklotid akan semakin besar dan dewasa. Taenia solium dan Taenia saginata merupakan cacing parasit pada usus halus manusia, tetapi mereka tidak akan langsung menginfeksi usus manusia secara langsung tanpa menggunakan perantara. Sebelum menginfeksi manusia, keduanya masuk dalam hospes inang perantara. Taenia solium sebagai hospesnya adalah babi, sedangkan Taenia saginata sebagai hospesnya adalah sapi. Yang keempat, kelas Monogenea. Jenis cacing Platyhelminthes dari kelas Monogenea merupakan Platyhelminthes yang hidup ekoparasit atau parasit yang hidup dengan cara menumpang di tubuh bagian luar makhluk hidup lainnya. Cacing dewasa pada kelas Monogenea berukuran 0,2 sampai 0,5 mm dan sangat mudah dikenal dengan adanya alat penempel posterior yang disebut opitator, yang dilengkapi oleh beberapa duri, kait, jangkar, dan alat penghisap. Ada kalanya di sekitar mulut juga terdapat alat penghisap. Kebanyakan Monogenea hidup sebagai ekoparasit atau menumpang pada ikan laut dan ikan air tawar, dan beberapa ada yang berperan sebagai ekoparasit pada amfibi, reptil, dan avertebrata lainnya. Sebagai ekoparasit, Monogenea biasanya menempel pada permukaan tubuh, sirip, rongga mulut, dan insang makhluk hidup lainnya.
umumnya hermafrodit dan terjadi pertukaran sperma atau pembuahan sendiri. Pada pembuahan di dalam dapat menghasilkan sejenis kapsul yang berisi ratusan embrio. Gyrodactylus berukuran 1 mm dan akap kali dapat merugikan. Organisme yang hidup di dalam kolam pembenihan ikan, karena mereka berkembang biak dengan sangat cepat. Larva yang berada di dalamnya juga sudah mengandung larva ketiga dan mungkin juga larva keempat. Kebanyakan ini monogenia memakan lendir dan sel-sel pada permukaan tubuh insang yang mereka temui. Contohnya seperti Neobenedenia dan Gyrodactylus salaris. G. Peranan platyhelminthes. Kebanyakan platyhelminthes yang parasit adalah merugikan karena menyerap sari-sari makanan dari inangnya, sehingga hewan inang kekurangan zat makanan. Akibat adanya endoparasit platyhelminthes pada manusia dapat menyebabkan anemia, badan kurus, perut buncit, dan lemas. Ada juga jenis platyhelminthes yang menyebabkan pembakalan jaringan pada hewan inangnya. Pada ekosistem, Plania sp dapat digunakan sebagai indikator perairan air tawar yang belum tercemar. Pada bidang kesehatan, cacing pada filum ini sebagai besar hidup sebagai parasit yang merugikan di dalam tubuh hospes manusia atau hewan. Keberadaannya menyerap sari-sari makanan, menyumbat usus, melukai organ, menyebabkan hospes sakit dan diare sebagai contoh Fasciola hepatica, Schistosoma japonicum, Clonoris sinensis. Cacing Theonia solium dikenal dengan cacing pita yang hidup di dalam tubuh babi sebagai inang perantaranya, sedangkan Taenia saginata hidup di dalam tubuh sapi. Kedua spesies ini sama-sama bersifat parasit pada usus manusia. Baik, selanjutnya yaitu filum Senacoelomorpha. Filum Senacoelomorpha terdiri dari sekitar 400 spesies. Semua spesies yang telah diidentifikasi adalah cacing laut pipih kecil yang memiliki sistem pencernaan yang tidak sempurna atau tanpa anus dan tidak memiliki sistem ekskresi terpisah, meskipun ada laporan tentang spesies Cenoturbelit yang belum teridentifikasi dengan panjang beberapa sentimeter. Dua spesies terdapat dalam subfilum Cenoturbellida, sementara 398 spesies lainnya termasuk dalam subfilum Achoelomorpha, terutama dalam kelas Achoela. Selanjutnya, karakteristik Senacoelomorpha. Filum Senacoelomorpha mencakup makhluk kecil, pipih, atau berbentuk silindris yang mendiami lingkungan laut. Mereka termasuk dalam kategori cacing Achoelomet dan memiliki struktur seperti statokista di bagian depan tubuh. Sistem saraf mereka tersebar di dalam epitel, mulut terletak di bagian tengah bawah, sistem pencernaan tidak memiliki anus, dan pola gerakan tubuh mereka unik tidak ditemukan pada bilateria lainnya. Karakteristik Achoelomorpha. Subfilum Achoelomorpha mengelompokkan Achoela dan Nermatodida sebagai taksa saudara berdasarkan bukti filogenetik molekuler dan data anatomi. Yang pertama, kelas Achoela, khususnya ditandai oleh absennya rongga pencernaan permanen, faring jika ada sederhana mengarah ke massa sel endodermal yang padat atau bersifat sinkis. Yang kedua, kelas Nemertodermatida mencakup cacing-cacing laut yang hidup di lingkungan interstisial atau dalam simbiosis. Mereka memiliki epidermis yang dilapisi oleh kelenjar bersilia dan statokista anterior dengan dua statolit.
Baik, terima kasih. Saya serahkan ke moderator. Baik, sesi pemaparan materi kami telah selesai. Selanjutnya, izinkan kami untuk berdiskusi mencari jawaban dari pertanyaan pembanding. Sambil menunggu bisa kelompok 2 mulai presentasinya nggih, supaya waktunya lebih singkat. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok 2, yaitu dengan materi Cyanotubellida dan Nemertea. Untuk pemateri pertama akan dipaparkan oleh Mbak Sabrina. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya akan membahas tentang Cyanotubella. Sebelumnya, zoologi avertebrata merupakan ilmu yang mempelajari tentang hewan yang tidak bertulang belakang. Hewan avertebrata umumnya hidup di habitat air dibandingkan di habitat darat. Di antaranya yaitu seperti Cyanotubella dan Nemertea. Apa sih subfilum Cyanotubellida itu? Cyanotubellida Cyanotubellida atau Cyanotubella merupakan cacing laut yang masih penuh dengan teka-teki morfologi yang sangat sederhana. Cyanotubellida merupakan cacing laut dengan panjang sekitar 1-3 cm yang memiliki bentuk tubuh yang sangat sederhana. Klasifikasi subfilum Cyanotubellida. Dia dari kingdom Animalia, berfilum Cenocoelomorpha, subfilumnya Cyanotubellida, famili Cyanotubellida, genus Cyanotubella dengan terdiri dari 6 spesies. Spesies yang pertama yaitu Cyanotubella boki, selanjutnya Cyanotubella curro, Cyanotubella hollandorum, Cyanotubella japonica, Cyanotubella monstrosa, Cyanotubella profunda. Selanjutnya struktur Cyanotubellida.
Jika dilihat dari struktur luarnya, Xenoturbella berwarna kecoklatan hingga kuning pucat, dengan bagian depan berwarna keputihan. Ia dapat dikenali dari lekukan badannya, lekukan horizontal atau lekukan lateral atau telolateral, dan lekukan anular atau lekukan sama sisi. Struktur tubuh internal dari Xenoturbella meliputi lapisan paling luar adalah epidermis dengan silia yang digunakan untuk organ, atau selom yang umumnya terlihat pada Bilaterian, tidak pada Xenoturbella. Memiliki alur yang melingkari tubuh, kira-kira di tengah. Alur samping terlihat mengalir di kedua sisi lateral dari ujung anterior hingga mengelilingi alur melingkar. Alur ini mengandung sel sensorik konsentrasi tinggi, karena itu dianggap sebagai struktur sensorik. Seperti Achoelomorpha pada Nemertodermatis, Xenoturbella memiliki sistem saraf difusi atau intraepitel menggunakan statosit untuk orientasi, punya otot melingkar dan memanjang, serta memiliki mulut terbuka di bagian tengah ventral, sedikit di anterior alur melingkar. Dia juga seperti Achoelomorpha, Xenoturbella tidak memiliki usus yang lengkap, gonad yang terorganisir, struktur ekskresi, rongga selom, dan otak yang berkembang dengan baik. Selanjutnya yaitu alat gerak dan sistem saraf Xenoturbella. Xenoturbella memiliki dinding tubuh yang sangat berotot. Lapisan otot melingkar luar mengelilingi lapisan dalam otot longitudinal yang berkembang dengan baik dan memanjang bersama dengan otot radial dari trodermis gas ke lapisan sel otot orbicularis luar. Xenoturbellida hidup di dasar laut yang berlumpur pada kedalaman 20-120 meter dan bergerak dengan cara meluncur menggunakan silia tanpa mengubah kontur tubuh. Permukaan ventral kaya akan kelenjar epidermis dan ketika bergerak meninggalkan jejak lendir. Sistem saraf Xenoturbellida adalah jaringan intraepitel difusi dengan sedikit konsentrasi anterior. Sebagian besar peneliti ragu untuk menyebutnya otak, karena serangkaian serat yang terisolasi menyerupai roset satu lapis pada penampangnya. Alur sensorik Xenoturbellida memiliki konsentrasi neuron yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan bagian tubuh lainnya. Mirip dengan morfologi Achoelomorpha, Xenoturbella memiliki statosit anterior, tetapi susunan otot dan neuron yang terkait dengan struktur ini berbeda karena tertanam di jaringan saraf dan bukan secara khusus dilengkapi dengan komisura penghubung. Selanjutnya akan disambung dengan pemateri kedua. Selanjutnya adalah reproduksi Xenoturbella. Tidak dapat diketahui Xenoturbella dapat bereproduksi secara aseksual melalui pembelahan atau tunas. Oleh karena itu, pembelahan dapat berada di segala arah, longitudinal, latitudinal, diagonal, dan lain-lain. Namun perilaku normal dan kelangsungan hidup jangka panjang hanya terlihat pada potongan yang memiliki statocis. Oleh karena itu, statocis kemungkinan besar penting untuk kelangsungan hidup dan perilaku normal Xenoturbella. Dan kemampuan hewan ini untuk bereproduksi secara aseksual bergantung pada kemampuannya untuk menghasilkan statocis baru pada spesimen dewasa.
Selanjutnya siklus hidup Cyanotubella. Meskipun rincian gametogenesis dan siklus tahunan Cyanotubella masih belum diketahui, pada musim dingin telah dilaporkan sebagai musim kawin yang paling mungkin bagi populasi Cyanotubella. Pada tahun 1949, dijelaskan bahwa sperma dan sel telur berada di tempat berbeda di tubuh dewasa. Keduanya berada di antara epidermis dan usus, di luar usus, di antara sel-sel usus, dan di dalam usus, perut, dan rongga. Tahapan perkembangan Cyanotubella telah lama menjadi misteri. Larva mirip Trophocor bivalvia dan dilaporkan sebagai perkembangbiakan larva Cyanotubella pada tahun 1999. Namun sekarang dijelaskan bahwa Cyanotubella bukan moluska dan mungkin memakan bivalvia. Selain itu, banyak peneliti yang telah membedah lebih dari 100 spesimen dewasa, namun tidak ditemukan larva kedua seperti Trochopore. Oleh karena itu, larva yang mirip dengan Trochopore sering disebut sebagai larva kerang yang dimakan oleh spesimen dan disimpan di dalam gastrodermis dalam keadaan sebagian besar tidak tercerna setelah difiksasi. Spesies Cyanotubellida. Cyanotubellida adalah clade paling basal di antara Cyanocoelomorpha dan hingga saat ini hanya terdiri dari 2 spesies Cyanotubella yang dideskripsikan. Spesies pertama yang dideskripsikan adalah Cyanotubella bocchi tahun 1949 dan spesies kedua Cyanotubella wisbaldi tahun 1999. Namun analisis pada tahun 2016 menunjukkan bahwa kedua spesies ini adalah sama. Baru-baru ini 4 spesies Cyanotubella PAUD dalam baru yaitu Cyanotubella montrosa, Cyanotubella curo, Cyanotubella profunda, Cyanotubella hollandorum yang telah dideskripsikan yang dikumpulkan pada kedalaman yang berbeda. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan klasifikasi filum Namerta. Filum Namerta memiliki kingdom Animalia, subkingdom Eumetozoa, filum Namerta, subfilum Lopotozoa, memiliki kelas Anopla dan Enopla, dan memiliki beberapa ordo yang terdiri dari ordo Paleonemertea dan ordo Heteronemertea, ordo Hoplonemertea, ordo Bedelonemertea. Namertea berasal dari nama Namertes, salah satu nereid perilaut dari mitologi Yunani. Namertea disebut juga dengan Rhizocoela, merupakan filum invertebrata dengan spesies terbanyak ditemukan di lingkungan laut. Keluarga Namertea terdiri dari sekitar 1.200 spesies cacing memanjang, seringkali berbentuk pipih yang disebut cacing pita. Struktur
genotuberlida. Strukturnya selalu sempit dan memanjang, silindris atau pipih, tanpa segmen dan tidak memiliki pelengkap. Beberapa spesies berbentuk dianulasi tetapi hanya di bagian luar. Panjangnya bervariasi antara beberapa milimeter hingga 27 meter. Panjang maksimum yang dilaporkan adalah sekitar 30 meter pada beberapa spesimen Linnaeus longissimus Eropa yang terletak melingkar tidak teratur di bawah bebatuan. Namun ada pula yang panjangnya bisa mencapai 60 meter. Mulutnya terletak di dekat ekstremitas anterior di sisi ventral. Di depan ada lubang di mana tempat belalai. Organ raptorial berotot yang sangat panjang, menonjol dan tubuh yang melakukan lendir sebagai selubung bagi hewan tersebut. Dinding tubuh terdiri dari epidermis terluar, epidermis tengah, dan lapisan otot bagian dalam. Epidermis sel bersilia kolumnar terdiri dari satu lapisan sel bersilia kolumnar. Kelenjar lendir uniseluler dengan kelompok kelenjar di antaranya mereka mengeluarkan lendir dan permukaannya biasanya tertutup dan dapat membentuk tabung agar-agar. Di bawah epidermis terdapat lamina basal atau membran basal. Epidermis adalah lapisan jaringan ikat yang bersambung dengan jaringan ikat umum tubuh. Ciri-ciri Namertea, habitat air asin, air tawar, dan terestrial. Triploblastik, simetria, bilateral, dan tidak bersegmen. Biasanya mempunyai probiosis yang digunakan untuk menangkap mangsa. Sistem pencernaan lengkap termasuk anus. Sistem ekskresi protonefridia, sistem sirkulasi tertutup. Umumnya bereproduksi secara aseksual melalui fragmentasi. Selanjutnya Mbak Ani yang akan menjelaskan. Baik, yang selanjutnya yaitu sistem organ pada Nemertea. Yang pertama, sistem pencernaan dan nutrisi. Kebanyakan Nemertea merupakan predator aktif atau proboscis. Namun, ada pula Nemertea yang merupakan scavenger atau tidak menggunakan proboscis. Sistem pencernaan pada Nemertea meliputi mulut, rongga mulut, esofagus, lambung, usus, rektum, dan anus. Sistem pencernaan Nemertea terspesialisasi secara struktural dan fungsional. Yang selanjutnya yaitu sistem sirkulasi. Nemertea memiliki pembuluh darah dengan dinding yang jelas terdiri dari lapisan epitel yang dikelilingi oleh lapisan tipis serat otot yang tersusun melingkar. Ada 3 batang memanjang utama, yaitu median dorsal dan 2 pembuluh lateral. Namun, karena Nemertea tidak mempunyai jantung, maka sirkulasi darah dari Nemertea tidak teratur. Sistem peredaran darah Nemertea juga berperan dalam transport nutrien, gas, neurosekret, dan produk ekskretori. Sistem peredaran darah Nemertea terdiri dari pembuluh darah kecil yang disebut lacuna. Dan selanjutnya sistem eksekretoris. Sistem ekskretoris pada Nemertea merupakan sistem ekskresi primitif yang terdiri dari sepasang ginjal protonefridia. Terdapat nephridophore ginjal di setiap sisi usus depan dan tubulus ginjal, memanjang ke anterior dari pembukaan setiap nephridophore ginjal. Pada kebanyakan Nemertea, sel terminal menonjol ke dalam dinding pembuluh darah lateral. Tubulus protonefridia terbatas pada daerah usus depan. Peran protonefridia dalam ekskresi jika ada masih belum jelas. Nah, selanjutnya yaitu sistem saraf dan organ indera pada Nemertea. Sistem saraf terdiri dari 4 ganglia yang mengelilingi ringkocoel
dan sepasang tali saraf ganglion lateral yang lebih besar. Beberapa saraf longitudinal kecil juga mungkin ada. Organ sensorik terkonsentrasi di ujung anterior dan terdiri dari lubang epidermis sensorik. Mata berbentuk cangkir pigmen, celah atau alur kepala bersilia dan organ otak. Organ otak terdiri dari sepasang saluran bersilia yang terhubung ke otak. Bukaan luarnya terletak pada sepasang lubang di celah kepala atau daerah otak. Organ otak tampaknya memiliki fungsi neuroendokrin. Yang selanjutnya yaitu reproduksi dari Nemertea. Nemertea memiliki sistem reproduksi seksual dan aseksual. Pada reproduksi seksual terjadi melalui pembuahan sehingga menghasilkan jantan atau betina. Pada reproduksi secara aseksual yakni dengan cara fragmentasi atau pemecahan atau pembelahan tubuh. Pembagian kelas Nemertea yaitu terbagi menjadi dua kelas Anopla dan Enopla. Kelas Anopla atau kelas tak bersenjata adalah mulut terletak di belakang atau di posterior otak. Dan kelas Anopla ini terbagi menjadi dua ordo, yaitu ordo Paleonemerta dan ordo Heteronemerta. Yang selanjutnya yaitu kelas Enopla atau kelas bersenjata. Mulut terletak di anterior otak, tali saraf terletak di dalam otot dinding tubuh, tersusun atas lapisan sirkular luar dan lapisan longitudinal dalam. Dibagi menjadi dua ordo, yaitu ordo Hoplonemerta dan Bdellonemerta. Afinitas Nemertea. Nemertea memiliki kemiripan dengan vertebrata, chordata tingkat rendah, dan platyhelminthes. Kedekatan dengan vertebrata, Nemertean memiliki homologi berikut dengan vertebrata, yaitu yang pertama, selubung belalai menunjukkan kemiripan dengan notochord vertebrata. Yang kedua, adanya sel darah merah pada Nemertea yang sama. Yang ketiga, tali saraf punggung median homolog dengan sumsum tulang belakang vertebrata. Ketarikan dengan chordata rendah yaitu Nemerta memiliki banyak kesamaan dengan chordata rendah tertentu seperti dengan Balanoglossus, yaitu satu, tubuhnya berbentuk vermiform dan memanjang, dua, tidak ada metamerisme eksternal, tiga, memiliki anus, dan empat, adanya belalai. Kedekatan dengan platyhelminthes yaitu Nemertea telah lama dianggap berasal dari cacing pipi Turbellaria. Berikut merupakan video dari Nemertea. Mungkin itu paparan dari kelompok 2. Di sini kami memohon izin untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman pembanding. Monggo diurutkan dulu saja Mbak, kelompok 1 dulu, baru nanti lanjut kelompok 2. Terima kasih. Untuk kelompok 1, monggo bisa dimulai.
Baik, saya dari kelompok 1 izin menjawab pertanyaan dari pembanding yaitu kelompok 7. Yang pertama adalah dari Mbak Badriah. Apakah spesies Platyhelminthes dapat menimbulkan penyakit pada makhluk hidup dan tindakan apa yang harus dilakukan jika nanti sudah terlanjur tertular oleh penyakit parasit tersebut? Jawabannya adalah spesies Platyhelminthes itu termasuk cacing pita, yaitu cacing pita merupakan parasit yang dapat menyebabkan penyakit pada makhluk hidup, termasuk pada manusia dan hewan. Nah, beberapa contoh penyakit yang disebabkan oleh Platyhelminthes atau cacing pita ini yaitu yang meliputi 1, Schistosomiasis yang disebabkan oleh cacing darah. Schistosoma penyakit ini dapat menginfeksi manusia melalui kontak dengan udara yang terkontaminasi oleh larva cacing. Infeksi ini dapat menyebabkan gejala seperti demam, diare, batuk, dan gangguan hati, bahkan bisa menjadi kondisi yang serius jika tidak segera diobati. Jadi langkah awal yang harus dilakukan yaitu dibawa ke dokter. Baik Mbak Risna, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama Mbak. Selanjutnya pertanyaan yang kedua dari Mbak Afriza Hani Eka Salsabila. Pertanyaannya, jika Platyhelminthes memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa, apa yang menjadi penyebab utama kematian mereka? Jawaban dari kelompok kami, Platyhelminthes atau cacing pipih memang memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa, yang berarti mereka dapat memperbaharui atau memperbaiki bagian tubuh yang hilang atau rusak dengan cepat. Kemampuan regenerasi ini dapat membantu mereka bertahan hidup dalam berbagai kondisi lingkungan dan melawan predator yang mencoba memangsa mereka. Meskipun memiliki kemampuan regenerasi yang hebat, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kematian Platyhelminthes. Yang pertama, lingkungan yang tidak cocok. Platyhelminthes sangat rentan terhadap perubahan lingkungan seperti perubahan suhu, kekeringan, atau keasaman udara. Jika lingkungan tempat mereka hidup menjadi tidak cocok, mereka mungkin tidak dapat bertahan hidup meskipun memiliki kemampuan regenerasi. Bagaimana Mbak Salsa? Baik, terima kasih Mbak Risna. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Husnul Finamsina. Bagaimana Turbellaria menyesuaikan diri dengan beragam lingkungan tempat mereka hidup seperti dasar laut, pasir, lumpur, batu karang, dan ganggang? Apakah dengan perbedaan lingkungan hidup tersebut dapat mengakibatkan dampak negatif pada organisme yang ada di sekitarnya? Jawabannya, Turbellaria adalah kelompok cacing pipih yang sebelumnya Turbellaria memiliki penelitian yaitu kelompok cacing pipih yang memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa terhadap berbagai lingkungan tempat mereka hidup. Beberapa spesies hidup di lingkungan laut, pantai, di pasir, di bawah atau di atas batu karang, atau juga di atas hewan atau tumbuhan. Beberapa spesies laut hidup di kedalaman laut yang relatif besar, sedangkan spesies lainnya hidup di laut terbuka. Spesies air tawar ditemukan di kolam, danau, sungai yang mengalir dengan cepat, dan aliran air. Beberapa spesies air tawar dapat bertahan hidup dalam kondisi lingkungan yang berubah-ubah seperti saat terjadi kekeringan. Spesies dapat hidup di tanah, pasir lembab, dan daun yang membusuk, lumpur, di bawah batu, dan pada vegetasi.
Beberapa spesies ditemukan juga di kolam, di gurun, dan di gua. Spesies yang hidup di gua itu cenderung kehilangan mata mereka. Nah, perbedaan lingkungan tempat hidup Tubularia tadi tidak selalu berdampak negatif pada organisme di sekitarnya. Namun, beberapa spesies Tubularia adalah parasit dan memerlukan inang untuk bertahan hidup. Spesies parasit inilah yang dapat menyebabkan dampak negatif pada inangnya. Bagaimana Mbak Vina? Iya Mbak, bisa diterima. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Kemudian pertanyaan yang terakhir dari Mbak Nuzulul Ilmiatil Mahmudah. Pertanyaannya, pada makalah dijelaskan bahwa kelas Trematoda tidak memiliki sistem sirkulasi untuk bahan makanan yang diedarkan oleh saluran pencernaan makanan itu sendiri. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut maksud dari hal tersebut. Pernyataan bahwa kelas Trematoda atau cacing pita tidak memiliki sistem sirkulasi untuk bahan makanan yang diedarkan oleh saluran pencernaan makanan itu sendiri merujuk pada karakteristik khusus dalam anatomi dan fisiologi cacing pita. Pada cacing pita, sistem pencernaan mereka terdiri dari mulut dan saluran pencernaan yang menjalankan sepanjang tubuh mereka. Makanan mereka adalah zat-zat yang diserap dari tuan rumah tempat mereka hidup, atau inangnya. Cacing pita tidak memiliki mulut yang sesungguhnya. Sebaliknya, mereka memiliki struktur khusus yang disebut skolek yang melekat pada dinding usus tuan rumah tersebut. Skolek ini memiliki kait atau struktur lain yang digunakan untuk menempel pada dinding usus inangnya sehingga cacing pita dapat menyerap nutrisi langsung dari inang mereka. Jadi pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa dalam kelompok Trematoda tidak ada sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi khusus yang membawa nutrisi dari saluran pencernaan ke sel-sel tubuh. Sebaliknya, nutrisi yang diperoleh dari inang nutrisi yang diperoleh dari tuan rumah tadi seperti darah atau zat-zat yang diserap langsung melalui dinding tubuh cacing pita ke dalam sel-sel mereka. Ini adalah perbedaan mendasar dengan organisme lain yang memiliki sistem peredaran darah seperti vertebrata yang memiliki jantung dan pembuluh darah untuk mengedarkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Cacing pita dengan struktur tubuh dan gaya hidup parasitiknya telah mengembangkan cara yang sangat khusus untuk mendapatkan nutrisi dari inang mereka tanpa memerlukan sistem sirkulasi yang rumit. Bagaimana, Mbak Mia? Apa masih kurang jelas? Baik, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada kelompok 2. Baik, yang selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok pembanding yaitu kelompok 8. Jawaban dari kelompok kami untuk pertanyaan dari Mbak Nadifa yaitu apakah hingga sekarang Cyanotubularia masih memiliki filogenetik yang belum jelas serta apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Cyanotubularia merupakan cacing yang memiliki morfologi yang sangat sederhana. Karena kesederhanaannya itu posisi filogenetiknya telah lama menjadi samar-samar. Nah, faktor yang menyebabkan ketidakjelasan filogenetik Cyanotubularia yaitu morfologi yang sangat sederhana tersebut dan tidak memiliki banyak karakter yang dapat digunakan untuk perbandingan dengan kelompok filum lain atau subfilum yang lain. Nah, selanjutnya kurangnya informasi tentang tahap perkembangan atau siklus hidup, perilaku makan, dan genom dari Cyanotubula. Lalu
adanya kemungkinan konvergensi evolusi atau reduksi sekunder pada beberapa karakter Xenoturbelia. Dan yang terakhir yaitu kesulitannya dalam mengumpulkan dan memelihara spesimen Xenoturbelia dari habitatnya yang di dasar laut. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut tentang Xenoturbelia sangat diperlukan jika kita ingin lebih memahami filogenetik dari Xenoturbelia. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu dari Mbak Alfi. Xenoturbelia merupakan cacing laut yang memiliki sistem saraf yang berdifusi, serta menggunakan statosis atau orientasi. Nah, statosis atau untuk orientasi. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan statosis serta berfungsi sebagai apa? Jawaban dari kami yaitu statosis atau statokista merupakan reseptor sensori keseimbangan yang ada di beberapa invertebrata air, termasuk bivalvia, Scidaria, Stenopora, Echinodermata, Cephalopoda, dan krustasea. Nah, struktur serupa juga ditemukan di Xenoturbelia. Fungsi dari statosis atau statokista yaitu berfungsi sebagai alat keseimbangan. Yang selanjutnya, pertanyaan dari Mbak Rizky Rohona. Apa peranan cacing laut bagi kehidupan manusia? Cacing laut yang di sini yang dimaksudkan cacing laut adalah Xenocoelomorpha ya, Mbak? Iya, Mbak. Fungsi dari cacing laut atau Xenocoelomorpha yaitu peran Xenocoelomorpha merupakan sekelompok hewan laut yang sangat sederhana dan kecil yang terdiri dari dua kelompok utama yaitu Xenoturbellida dan Acoelomorpha. Peranan Xenocoelomorpha bagi kehidupan manusia sebenarnya tidak begitu besar karena Xenocoelomorpha sendiri hidup di lingkungan yang jauh dari manusia yaitu di dasar laut atau dekat dengan mata air panas. Xenocoelomorpha juga tidak memiliki organ-organ penting seperti otak, usus, atau ginjal yang membuat mereka kurang berguna sebagai model untuk mempelajari fungsi organ-organ tersebut pada hewan lain. Namun, Xenocoelomorpha ini tetap menarik bagi para ilmuwan yang ingin memahami asal-usul dan evolusi hewan bilateral. Dengan membandingkan ciri-ciri genetik dan morfologis Xenocoelomorpha dengan hewan bilateral lainnya, para ilmuwan dapat mengetahui karakter-karakter apa yang sudah ada sejak awal evolusi bilateral dan karakter-karakter apa yang muncul kemudian. Hal tersebut dapat membantu para ilmuwan untuk merekonstruksi bentuk dan perilaku nenek moyang bersama semua hewan bilateral. Jadi, Xenocoelomorpha ini hewan yang penting untuk memperkaya pengetahuan kita tentang keragaman dan sejarah kehidupan di bumi. Itu. Bagaimana Mbak Nadifa, Mbak Rohana, dan Mbak Alfi? Iya, Mbak. Terima kasih. Sama. Itu jawaban pertanyaan yang disampaikan ke kelompok kami. Mungkin mohon maaf Pak Ihsan, ini ditutup atau bagaimana ya? Sampun Mbak, mari kita tutup dengan doa karena semua pertanyaan sudah dijawab. Cuman saya ada satu pertanyaan. Ini yang tadi menjawab hanya Mbak Nur Romadhani sama Mbak Rizna. Itu mekanismenya gimana? Apakah memang yang jawab jenengan berdua atau anggota kelompok memberikan jawaban ke jenengan kemudian jenengan yang menyampaikan? Karena
Anggota kelompok yang memberikan jawaban lalu Oh, ngoten. nggih. Nggih, karena kalau di kelas saya tuh nanti masing-masing individu itu nanti ada nilainya. Jadi mohon nanti Oh. ya. Hmm. Tapi nggak apa-apa karena tadi kita jamnya memang jamnya agak molor tadi. Jadi terima kasih dengan cara seperti itu tadi kita bisa selesai lebih cepat ya. Karena kalau masing-masing jawab sendiri kan pasti butuh waktu untuk menyalakan mic, mematikan mic. Tapi nanti mohon untuk disampaikan ke saya jawabannya dari siapa supaya nanti bisa saya bisa saya masukkan ke data nilai. Ngoten nggih? Iya, baik, Bapak. Ya, Bapak. Nggih. Baik, monggo tutup dulu Mbak, habis ini kita tutup dengan doa. Mungkin itu presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian, terutama khususnya untuk kelompok presenter dan juga kelompok pembanding. Jadi mohon nanti untuk nilainya bisa disampaikan lewat link yang barusan yang tadi siang saya kirimkan dengan semuanya. Baik, alhamdulillah kita bisa selesai sebelum jam 5, jadi insya Allah cukup waktu untuk kita sholat semuanya. Mari kita akhiri dengan baca doa sebagaimana biasa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dengan singkat bisa bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا فقه أهلنا من قرابات لنا في ديننا ما أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخل أذكياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكرم بالرضا منك العيون واغض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر أستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا على الله أشرفنا فتب علينا التوبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الرمعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب فاسمع فادع وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طاش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.